wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Jildan yang dianjurkan dari Sekbid 5. Kali ini saya akan membahas apa itu Perang Pandan. Perang Pandan adalah salah satu tradisi yang ada di Desa Tenganan, Kecamatan Karangasem, Bali. Perang Pandan juga disebut sebagai Makere-kere. Upacara Perang Pandan menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Perang Pandan merupakan salah satu tradisi yang dilakukan untuk menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang. Perang Pandan merupakan bagian dari ritual sasi sembah. Sasi sembah ialah ritual terbesar yang ada di Desa Tenganan. Masyarakat Desa Tenganan memiliki kepercayaan yang berbeda dari umumnya masyarakat Bali. Masyarakat di Desa Tenganan menganut agama Hindu Indra. Pemeluk agama Hindu Indra tidak membedakan umatnya dalam kasta. Mereka juga menempatkan Dewa Indra sebagai dewa tertinggi. Masyarakat Tenganan percaya bahwa desa yang mereka tempati merupakan hadiah dari Dewa Indra. Jadi zaman dahulu daerah Tenganan dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Mayadenawa. Mayadenawa menganggap dirinya seorang dewa. Selain menganggap dirinya dewa, Mayadenata juga melarang masyarakat Tenganan untuk melakukan ritual keagamaan. Pengakuan Mayadenata sebagai dewa membuat murka para dewa. Kemudian Dewa Indra diutus untuk melawan Mayadenata. Peperangan antara Mayadenata dengan Dewa Indra dimenangkan oleh Dewa Indra. Peperangan antara Mayadenata dan Dewa Indra tersebut kini diperingati masyarakat Tenganan dengan upacara Perang Pandan, karena Dewa Indra adalah dewa perang. Upacara Perang Pandan dilaksanakan di Desa Tenganan. Tenganan adalah salah satu desa tertua yang ada di Pulau Bali. Desa ini dikelilingi oleh bukit seperti benteng. Ritual Perang Pandan dilakukan di depan Balai Pertemuan Desa Tenganan. Perang Pandan dilakukan setiap bulan kelima atau sasi kelima dalam penanggalan desa adat Tenganan. Ritual Perang Pandan berlangsung kurang lebih selama dua hari berturut-turut. Upacara ritual ini dilakukan setiap tahun sekali. Perang Pandan dilaksanakan mulai dari jam 2 sore hingga selesai selama 3 jam. Tradisi Perang Pandan dilakukan dengan menggunakan pandan berduri sebagai alat atau senjata untuk berperang. Perang pandan yang digunakan adalah pandan yang sudah diikat sehingga berbentuk seperti gada. Peserta Perang Pandan juga menggunakan sebuah tameng. Tameng tersebut digunakan untuk melindungi dirinya dari serangan lawan. Tameng yang digunakan pada Perang Pandan terbuat dari rotan yang dianyam. Perang Pandan diiringi musik gamelan seloding. Seloding adalah salah satu alat musik di daerah Tenganan yang hanya boleh dimainkan oleh orang yang disucikan. Alat musik ini juga tidak sembarangan dimainkan, melainkan hanya ada acara tertentu saja. Alat tersebut memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyentuh tanah. Perang Pandan dilakukan oleh pemuda Desa Tenganan dan luar Desa Tenganan. Pemuda dari dalam desa berperan sebagai peserta Perang Pandan, sedangkan pemuda dari luar desa sebagai peserta pendukung. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa juga sudah turut ambil bagian dalam upacara ini. Upacara ini juga dapat menjadi simbol seorang anak sudah beranjak dewasa. Upacara Perang Pandan didahului dengan mengelilingi desa sebagai wujud permintaan keselamatan kepada dewa. Setelah mengelilingi desa, kemudian dilanjutkan ritual minum tuak bersama-sama. Tuak kemudian dikumpulkan bersama dan dibuang di sebelah panggung. Pemangku adat akan memberikan aba-aba tanda perang dimulai. Perang dilakukan dengan cara berpasang-pasangan, yaitu sejumlah 2 orang. Peserta Perang Pandan akan menari-nari dan sekali menyabetkan pandan berduri pada peserta lainnya selama
2 menit, lalu bergantian dengan pasangan lain. Meskipun tubuhnya berdarah, pada peserta tetap terlihat senang karena hal itu adalah salah satu ungkap syukur mereka dan cara menghormati Dewa Indra. Setelah perang selesai, peserta yang terluka diolesi ramuan tradisional yang terbuat dari kunyit. Acara selanjutnya setelah perang usai adalah melakukan sembahyang di pura. Meskipun peserta terluka, tetapi tidak ada dendam di antara peserta. Hal tersebut disimbolkan dengan makan bersama yang menunjukkan kebersamaan. Acara tersebut dinamakan menggibung. Peserta perang pandan memakai pakaian adat Tenganan yang bernama kain tenun pekringsingan. Masyarakat pria hanya menggunakan sarung atau disebut kamen, selendang atau disebut saput, dan ikat kepala atau udeng. Pria tersebut tidak mengenakan baju alias bertelanjang dada. Oke, mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan tentang apa sih itu perang pandan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2 sore hingga selesai selama 3 jam. Tradisi perang pandan dilakukan dengan menggunakan pandan berduri sebagai alat atau senjata untuk berperang. Perang pandan yang digunakan adalah pandan yang sudah diikat sehingga berbentuk seperti gada. Peserta perang pandan juga menggunakan sebuah tameng. Tameng tersebut digunakan untuk melindungi dirinya dari serangan lawan. Tameng yang digunakan pada perang pandan terbuat dari rotan yang dianyam. Perang pandan diiringi musik gamelan seloding. Seloding adalah salah satu alat musik di daerah Tenganan yang hanya boleh dimainkan oleh orang yang disucikan. Alat musik ini juga tidak sembarangan dimainkan, melainkan hanya ada acara tertentu saja. Alat tersebut memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyentuh tanah. Perang pandan dilakukan oleh pemuda desa Tenganan dan luar desa Tenganan. Pemuda dari dalam desa berperan sebagai peserta perang pandan, sedangkan pemuda dari luar desa sebagai peserta pendukung. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa juga sudah turut ambil bagian dalam upacara ini. Upacara ini juga dapat menjadi simbol seorang anak sudah beranjak dewasa. Upacara perang pandan didahului dengan mengelilingi desa sebagai wujud permintaan keselamatan kepada dewa. Setelah mengelilingi desa, kemudian dilanjutkan ritual minum tuak bersama-sama. Tuak kemudian dikumpulkan bersama dan dibuang di sebelah panggung. Pemangku adat akan memberikan aba-aba tanda perang dimulai. Perang dilakukan dengan cara berpasang-pasangan, yaitu sejumlah 2 orang. Peserta perang pandan akan menari-nari dan sekali menyabetkan pandan berduri pada peserta lainnya selama 2 menit, lalu bergantian dengan pasangan lain. Meskipun tubuhnya berdarah, pada peserta tetap terlihat senang karena hal itu adalah salah satu ungkap syukur mereka dan cara menghormati Dewa Indra. Setelah perang selesai, peserta yang terluka diolesi ramuan tradisional yang terbuat dari kunyit. Acara selanjutnya setelah perang usai adalah melakukan sembahyang di pura. Meskipun peserta terluka, tetapi tidak ada dendam di antara peserta. Hal tersebut disimbolkan dengan makan bersama yang menunjukkan kebersamaan. Acara tersebut dinamakan dimainkan oleh orang yang disucikan. Alat musik ini juga tidak sembarangan dimainkan, melainkan hanya ada acara tertentu saja. Alat tersebut memiliki pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyentuh tanah. Perang pandan dilakukan oleh pemuda desa Tenganan dan luar desa Tenganan. Pemuda dari dalam desa berperan sebagai peserta perang pandan, sedangkan pemuda dari luar desa sebagai peserta pendukung. Anak-anak yang sudah beranjak dewasa juga sudah turut ambil bagian dalam upacara ini. Upacara ini juga dapat menjadi simbol seorang anak sudah beranjak dewasa.
Upacara perang pandan didahului dengan mengelilingi desa sebagai wujud permintaan keselamatan kepada dewa. Setelah mengelilingi desa, kemudian dilanjutkan ritual minum tuak bersama-sama. Tuak kemudian dikumpulkan bersama dan dibuang di sebelah panggung. Pemangku adat akan memberikan aba-aba tanda perang dimulai. Perang dilakukan dengan cara berpasang-pasangan, yaitu sejumlah 2 orang. Peserta perang pandan akan menari-nari dan sekali menyabetkan pandan berduri pada peserta lainnya selama 2 menit. Lalu bergantian dengan pasangan lain. Meskipun tubuhnya berdarah, pada peserta tetap terlihat senang karena hal itu adalah salah satu ungkap syukur mereka dan cara menghormati Dewa Indra. Setelah perang selesai, peserta yang terluka diolesi ramuan tradisional yang terbuat dari kunyit. Acara selanjutnya setelah perang usai adalah melakukan sembahyang di pura. Meskipun peserta terluka, tetapi tidak ada dendam di antara peserta. Hal tersebut disimbolkan dengan makan bersama yang menunjukkan kebersamaan. Acara tersebut dinamakan menggibung. Peserta perang pandan memakai pakaian adat Tenganan yang bernama kain tenun pekeringsingan. Masyarakat pria hanya menggunakan sarung atau disebut kamen, selendang atau disebut saput, dan ikat kepala atau udeng. Pria tersebut tidak mengenakan baju alias bertelanjang dada. Oke, mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan tentang apa sih itu perang pandan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.